Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rencang sedaya sedulur jurus Asmaul Husna Kalimah Sada dimanapun berada yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang teknik dan juga prasyarat yang insyaallah akan panjenengan alami selama 3 hari ini nanti penyelarasan. Bahwa nyun pangapunten beda dengan ijazahan. Beda dengan ijazahan, beda dengan penyelarasan. Kalau ijazahan panjenengan pangapunten secara batiniah ketemu ataupun tidak, itu zahiran awil batinan, itu zahir dan ataupun batin, ijazah insyaallah sampai selesai. Panjenengan ketemu saya sama-sama kula itu atau tidak ketemu, saya menjazahkan jurus wirid Asmaul Husna ini datang panjenengan, jenengan kemudian mengucap qabiltu itu atau saya terima, selesai, itu ijazahan. Tapi kita berbeda para sedulur. Karena apa? Ya, kita adalah jurus Asmaul Husna, ada jurus hikmahnya, ada tenaga dalamnya. Artinya adalah ada gerakan-gerakan tertentu ya insya Allah dari tenaga dalam itu akan memperkuat daripada keilmuan hikmahnya kita. Tenaga dalam yang akan dipadu dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah adalah doa, tenaga dalam adalah apa jenenge? Tenaga dalam atau gerakan-gerakannya adalah ya adalah gerakannya. Maka apa jenenge? Jopo ngemot makna atau makna ngemot jopo. Artinya bahwa doa itu sendiri itu membawa sebuah makna. Makna itu sendiri juga makna itu sendiri juga tersirat sebuah doa gitu. Raja sedaya angkatan sahmi lho ya, angkatan sah hormati. Jadi secara teknik atau sistematikanya adalah pertama, ini perlu untuk penting jenengan pahami bahwa selama 3 hari insya Allah itu nanti dimulai malam ya sudah ditentukan. Jadi akan ada 3 malam Bapak Ibu. Akan ada 3 malam nanti panjenengan di 3 malam ini mesti harus tirakat. Di malam pertama, malam kedua dan malam ketiga. 3 malam ini jenengan mesti harus tirakatnya adalah yang pertama di dalam 3 malam sebelum memulai penyelarasan jurus nanti jurusnya akan kita padu di video-video berikutnya. Yang dilakukan yang pertama adalah sholat sunnah taubat. Yang kedua sholat sunnah hajat. Yang ketiga adalah membaca wirid Asmaul Husna tawasul lengkap sampai akhir. Terus yang terakhir adalah untuk selanjutnya berarti 1, 2, 3. Yang keempat adalah Asma Patmo Pancer. Asma Patmo Pancer ini adalah uluk salam itu untuk memagari tempat panjenengan latihan tadi nanti. Terus yang terakhir nomor 5 adalah panjenengan nanti harus melaksanakan penyelarasan jurus. Nah, jurus ini ada berapa jurus? Ada 10 jurus Bapak Ibu. Jurus 1, jurus 2, jurus 3, jurus 4, jurus 5, jurus 6, jurus 7, jurus 8, jurus 9, jurus 10. Nanti nama jurusnya masing-masing beda-beda. Nanti akan kita terangkan di belakang. Tapi pangapunten, setiap jurus ini gerakannya sama. Satu jurus gerakannya sama. Satu jurus gerakannya sama. Setiap satu jurus nanti akan ada 10 langkah. 9 atau 10 langkah itu sesuai dengan Asmaul Husna yang kita hafalkan di Asma Kunci. Ya Hayyu, Ya Aliyu, gitu. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu. Berarti ada 9 langkah berarti sesuai kalau asma itu. Bacaan sedaya angkatan sah kula hormati, alon-alon nggih, hati-hati nggih pemahamanipun. Jadi akan ada 10 gerakan gitu. 10 gerakan jurus 1 sampai gerakan jurus 10. Tetapi bacaannya sama. Bacaannya adalah Asma Kunci itu, hanya gerakan jurusnya saja yang berbeda. Semua jurus, baik jurus 1 sampai jurus 10, itu setiap malam itu harus selesai total.
Artinya jurus 1, jurus 2, jurus 3, jurus 4, jurus 5, jurus 6, jurus 7, 8 sampai jurus 10 harus selesai kabeh. Harus selesai semua. Dilakukan semua sampai jurus 10 itu. Caranya bagaimana melaksanakan jurus besok akan kita pahamkan. Malamnya panjenengan penyelarasan jurus itu sampai di jurus 10 kan gitu. Dan itu berlanjut sampai di malam ketiga. Berarti malam 1, malam 2 sampai di malam ketiga. Di malam ketiga nanti akan ada bi'atan. Artinya panjenengan akan kita bi'at itu sebagai santri Al-Husna, sekaligus nanti ada testernya. Bisa jadi nanti tester di malam yang ketiga itu, atau bisa jadi nanti pindah hari gitu. Kondusif saja, insya Allah nanti akan kita koordinasi di grup. Karena selain pembeatan itu nanti dari kami insya Allah juga menginginkan testimoni itu dari tester itu nanti kita juga butuh testimoni dari panjenengan sedaya setelah melewati pelatihan selama proses 3 hari itu nanti. Malam panjenengan latihan. Berarti saya ulangi nggih. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama berwudu terlebih dahulu nggih, berwudu, kemudian sholat sunnah. Sholat sunnah yang pertama adalah sholat sunnah taubat. Sholat sunnah yang kedua adalah sholat sunnah hajat. Ingat, ini belum saya terangkan. Di dalam sholat sunnah hajat ini, panjenengan di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun atau Qul ya ayyuhal kafirun 2 kali. Di rakaat yang kedua membaca Qul hu 2 kali. Ya gitu. Salam 2 rakaat saja. Setelah itu doa wis ala kudrah lah sakersanipun panjenengan. Terus panjenengan menuju pada satu tempat tertentu. Monggo di dalam rumah atau di luar rumah terserah panjenengan. Tapi saran saya adalah di luar rumah sing tidak ada atapnya. Saran saya seperti itu. Kalau ada teman akan lebih baik itu. Kalau tidak ada teman nggih boten napa-napa sih kantor panjenengan, tapi untuk menjagani hal-hal yang tidak kita inginkan mungkin ketika ada teman yang menemani akan lebih baik. Setelah sholat sunnah gitu, kemudian jenengan mencari tempat tertentu untuk melaksanakan apa? Pertama adalah membaca sholawat Patmu Pancer. Nanti akan kita warai bagaimana kita membaca sholawat Patmu Pancer. Sholawat Patmu Pancer ini adalah sholawat benteng untuk membentengi tempat latihan pun panjenengan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dinamakan Patmo Pancer karena menghadap 4 penjuru, kiblat, utara, timur itu, selatan, balik lagi ke kiblat. Ya, Patmo Pancer itu seperti itu. Itu sholawatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu insyaallah. Setelah jenengan baca sholawat Patmo Pancer, pertama sholat sunnah, yang kedua adalah sholawat Patmo Pancer. Yang ketiga adalah jenengan membaca wirid Asmaul Husna, itu wirid Asmaul Husna total mulai dari awal sampai akhir. Mula wirid Asmaul Husna ini panjenengan bisa mendengarkan video saya langsung itu dan kemudian mengikuti Fatihahnya itu ketika membaca Al-Fatihah jenengan mengikuti itu saja, atau jenengan mandiri dalam tanda kutip panjenengan membaca ngeprint buku itu via PDF yang sudah kami kirimkan di grup. Itu silahkan jenengan print terlebih dahulu, jenengan cetak terlebih dahulu, jenengan baca secara mandiri itu. Tapi kalau ingin simpel ya mendengarkan saya itu mengikuti arahan saya dan kemudian panjenengan membaca Al-Fatihahnya sesuai dengan tawasul yang saya arahkan itu. Setelah membaca itu kemudian jenengan masuk ke jurus Asmaul Husna 4 langkah itu. Rekan saya yang kata saya kalau hormati, tidak berhenti sampai situ. Masih ada tirakatnya lagi adalah tirakat dengan berpuasa. Tirakat adalah tirakat dengan berpuasa. Berpuasa apa? Puasanya adalah puasa bila ruhin. Puasa bila ruh itu adalah puasa yang kemudian jenengan diharapkan untuk kemudian meninggalkan baik nanti berbuka sampai bersahurnya itu sesuatu hal yang ada ruhnya. Ya, itu ayam, itu jangkrik, gelum. Bahkan telur pun nggak boleh, madu juga nggak boleh itu. 3 hari bila ruhin. Ustadz, kalau ada garamnya gimana? Nggak apa-apa. Kalau ada motonya gimana? Nggak masalah. Moto itu kan ada ruhnya, nggak masalah itu. Moto nggak apa-apa. Selama jauh kami biasanya insya Allah betul apa. Tapi kalau yang benar-benar yang wujudnya roh itu mesti harus dihilangkan atau ya memang harus kayak gitulah agar kemudian sifat hayawaniyah yang ada di dalam tubuh kita itu sirna ataupun hilang gitu. Terganti dengan sifat mulukiyah, nah itu malakiyah wa ilahiyah. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Nah, itu adalah tirakat yang insyaallah akan panjenengan alami. Yang pertama adalah penyelarasan 3 malam itu tadi, yaitu
penyelarasan malam itu, terus siangnya puasa. Tambah lagi tirakat adalah panjenengan nanti wirid itu mesti harus tetap jenengan wiridkan setelah 3 hari penyelarasan, minimal 1 hari 1 kali, baik ba'da subuh ataupun ba'da maghrib, terserah panjenengan. 2 kali lebih bagus. Itu jenengan bertahan minimal 7 hari, 12 hari, 21 hari, sampai di 41 hari. Yang paling bagus adalah di 41 hari. Ustadz, bedanya apa? Bedanya adalah tingkat powernya gitu. Kalau jenengan lebih istiqomah sampai 41 hari, ya insya Allah kemanfaatannya akan lebih terasa datang panjenengan sedaya. Insya Allah seperti itu. Pemerintah mengatakan kaitannya dengan teknik latihan, ya insya Allah akan kita laksanakan selama 3 hari 3 malam itu. Panjenengan latihan mandiri di rumah, tetapi saya juga secara otomatis di 3 malam ketika panjenengan penyelarasan itu, saya ngontrol jarak jauh dan saya membaca wirid datang panjenengan insya Allah via jarak jauh, dan insya Allah juga kami bentengi juga jarak jauh agar kemudian tidak terjadi apa-apa itu. Nyuwun tulung panjenengan ketika pada saat melaksanakan jurus itu bisa kula nuwun riyin kali kula dalam bisa japri itu, atau datang grup mau siap latihan gitu, mau siap latihan sehingga kami bisa memantau. Terus tambah lagi para sedulur, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa barik wasallim. Tambah lagi nanti pada saat jurus itu hal yang mesti harus jenengan perhatikan adalah hifdzul anfas li hifdzul anfas. Jenengan nanti akan merasakan energi-energi baru yang menyelimuti panjenengan. Saya nggak bisa menerangkan secara lanjut, insya Allah nanti di video belakang insya Allah. Tapi yang mesti harus ditekankan adalah jenengan tetap harus bisa menjaga nafas panjenengan. Hifdzul anfas li hifdzul anfas, menjaga nafas itu terus menerus. Jadi contoh misal satu gerakan, contoh misal salah satu jurus itu, ya hayyu, seperti ini. Nah, ini tarik nafas, tahan sampai di jurus terakhir. Tarik nafas, tahan sampai jurus terakhir. Ya hayyu, ya aliyu, ya maliyu. Contoh misal kayak gitu. Sampai ya baqi. Ketika ya baqi, jenengan baru boleh melepaskan nafas. Tapi ingat, nah disinilah pada saat jenengan mengucal nafas itu, mengambil nafas itu, itulah kemudian jenengan yang saya minta untuk belajar zikrul anfas li hifdzil anfas, menjaga masuk keluarnya nafas. Maksudnya bagaimana tadi? Betul. Maksudnya Allah, keluarnya Allah, Allah, sesuai dengan masuk keluarnya nafas. Dari situlah kemudian kita tidak hanya memasukkan energi yang ada di dalam sekitar kita, yang ada di alam semesta dan seterusnya, tetapi kita juga sekaligus memasukkan energi Allah itu sendiri, asma Allah itu sendiri masuk ke dalam diri kita, tubuh kita. Karena apa? Jangan paham bahwa manusia itu kan di dalam Al-Quran dikatakan an-nas, artinya juga manusia. Al-insan, artinya juga sama manusia. Tetapi ada yang kemudian manusia itu disebut sebagai an-nufus. An-nufus itu artinya yang mempunyai nafas. Aidzun nufus, itu yang memiliki nafas. Maka yang kemudian manusia itu bisa disebut manusia ya karena dia itu dzun nufus, gitu. Karena dia mempunyai nafas. Kalau tidak mempunyai nafas, ya dia sudah tidak namanya manusia. Mayit ya. Mayit itu ya bangkai kan gitu. Maka manusia hidup karena nafas. Nah, sama halnya dengan ketika nafas itu masuk ke dalam diri kita, kemudian mempengaruhi jantung, jantung memompa darah ke seluruh tubuh, dan ketika nafas kita kok menggunakan lafaz Allah, gitu, secara otomatis insya Allah lafaz Allah ini yang kemudian masuk ke paru-paru kita, sampai ke jantung-jantung kita, memompa seluruh itu dari jantung itu, memompa seluruh darah-darah dan energi-energi itu menyeluruh kepada tubuh kita, seakan-akan Allah, zat Allah, sir Allah, sifatullah itu sendiri insya Allah akan masuk bareng pada diri kita. Ngerti nggih? Nah, yakin wahakul yakin ya. Dan jenengan harus punya dzan yang baik gitu. Di sini jenengan harus punya dzan yang bagus. Karena Allah berfirman, "Inni 'inda dzanni 'abdi." Aku Allah itu bersama dengan prasangka kaulaku, prasangka hambaku.
Maka jenengan harus memiliki prasangka yang baik juga pada saat jenengan melaksanakan jurus itu, melaksanakan fase-fase itu. Lakonilah, lakoni yang sing sampean yakini sing sampean lakoni kan gitu nggih. Maka harus punya dzan, husnudzan, baik sangka yang bagus. Husnudzan billah nggih, husnudzan baik sangka kepada Allah ya toh. Baik sangka husnudzan ma'al ustaz ya toh. Baik sangka karo gurune, sampean lucu ya. Njukuk ngilmu ngrasani gurune lucu le. Majnunun ya. Ai jahilun murakabun itu. Goblok tapi rangkep. Na'udzubillah insyaallah. Tapi insyaallah tidak seperti itu. Kalau yakin wa hakul yakin panjenengan insyaallah al-mukhtar nggih dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'til hikmata may yasha. Jenengan yang belajar ilmu hikmah itu insyaallah may yasha itu. Man wong yasha sing dikersakne sinten Allah datang Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin panjenengan sudah dipilih oleh Allah untuk belajar ilmu hikmah ini. Jadi saya sedaya kata sahmilullah, saya kata saya hormati, maka hifdzul anfas di hifdzul anfas ini selama 3 malam ketika panjenengan nanti kok terus itu memudawamahkan untuk hifdzul anfas di hifdzul anfas itu insyaallah akan terbentuk sebuah habit itu adalah kebiasaan ngoten nggih. Pada saat jenengan sudah tidak lagi memudawamahkan jurus itu gitu, maka di keseharian pun panjenengan insyaallah nanti juga nggih otomatis lah pada saat mungkin nyopir itu naik kendaraan atau pada saat mungkin nyapu, pada saat mungkin ya lah muamalah-muamalah yang lain insyaallah bahkan pada saat sholat khususnya itu akan menjadi kebiasaan hifdzul anfas di hifdzil anfas. Bahkan ketika jenengan jagungan sama teman-teman ingat hifdzul anfas di hifdzil anfas, menjaga masuk dan keluarnya nafas. Mengenai mekaten ini adalah tekniknya. Saya harap jenengan boten ngeper itu. Orang ngeper dengan beberapa tirakat sing insyaallah selama 3 hari ini jenengan benar-benar akan digembleng di kawah candra di muka gitu. Insyaallah itu gembleng di kawah candra di muka. Dan ini ya memang seseorang yang mesti harus enek laku untuk menjadi lakon kan gitu. Orang enek laku ya ora dadi insyaallah ora dadi lakon. Mekaten muga-muga wonten manfaatipun. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Mekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, matur nuwun.